Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Hadirin para pemirsa, pendengar yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan serius dan jangan sampai meninggal wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita. Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Ibadah adalah kamalul hubbi wadzulli wal khudu'. Ibadah adalah merupakan perwujudan dari kesempurnaan, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dari kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gambaran dari kesempurnaan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara keilmuan, ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Terminologi yang komprehensif, mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan batin hati, dari ucapan, dari seluruh perbuatan yang kelihatan dan tidak kelihatan, adalah terminologi komprehensif mencakup seluruh aktivitas amal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah wasilah, yaitu sarana untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara pencipta dan yang diciptakan, antara hamba dan al-khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah dengan seluruh cakupan dari pengertian tadi bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk hawadithun nafas, omongan-omongan hati,
dan bisa berbentuk gerakan anggota tubuh, itu juga yang kelihatan dan yang tidak kelihatan pula. Dan itu bila distrukturkan maka bisa berbentuk puasa, bisa berbentuk salat, bisa berbentuk haji, umrah, bisa berbentuk baca Quran, bisa berbentuk al-muamalah, interaksi fima bainana wa bainan nas, antara diri kita, manusia, lingkungan kita, dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dan semuanya tadi itu adalah jadi dihitung semata-mata harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, aktivitasku, hidupku, matiku adalah untuk milik dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadi ketika seseorang ingin dekat dengan penciptanya, maka mendekatkannya adalah dengan melakukan kepatuhan, melakukan ketundukan, melakukan ketaatan, dan melakukan merasa kehinaan di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas wal mutaba'ah, ketulusan dan mengikuti rambu-rambu dan aturan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu melalui para utusan, dan khususnya kita semuanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kegiatan apapun yang tadi disebutkan, maka adalah mempunyai substansi dan mempunyai secara rasional, mempunyai filosofi, empirisasi pemikiran, pemahaman, yaitu adalah bagaimana kalau seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kecintaan yang tinggi di sisi Allah, maka beribadah dan patuh dan tulus. Berbentuk sholat, ada aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Takbir sampai salam adalah kepatuhan dan ketundukan, mengikuti aturan yang diajarkan. Kemudian hati diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berdiri adalah menunjukkan kekuatan, ketika rukuk sujud adalah menunjukkan kepatuhan dan ketertiban. Begitu juga ketika sujud adalah merasa paling hina dan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya. Begitu adalah berusaha memaknai, memahami setiap kegiatan, omongan, rasa, ucapan, semuanya. Jadi bukan berjalan begitu saja sebuah ucapan, sebuah tindakan tanpa arti dan tanpa makna. Begitu juga dalam berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Jadi mempunyai makna yang sangat dalam, dan hati adalah jadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Begitu juga ketika menahan haus dan lapar semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kelezatan, kelaparan dan kehausan itu, dan kemudian dimanifestasikan, diwujudkan di dalam kehidupan secara keseluruhan. Begitu juga jadi ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh seluruh umat manusia dan kita sebagai muslim, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, berusaha untuk memaknai setiap ibadah kita, setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, dan khususnya di puasa. Puasa orang umum, puasa orang khusus, dan puasa orang-orang spesial. Maka jadi filosofi puasa kita, filosofi seluruh ibadah kita adalah bagaimana mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.